Habis ini gue kayaknya mau satu tweet satu fufu fafa di sini. Karena love language orang-orang kan macam-macam. Iya. Iya, ada yang megang tete aja love language-nya. Bakal ada fishbowl yang berisikan sekitar sampai 10 ada pertanyaan dari followers. Terus ada juga beberapa challenge. Oke, nanti diambil aja. Terima kasih. Oh, ada gini-gini ada sekarang. Oke, silahkan Mana diambil. pertanyaan? Oh, iya. Ada. Oke. Oke, nanti kita lihat dulu, kita ambil 3. Oh. Nanti aja. Oh nanti. Ini dulu. Silakan dibuka terus dibacakan. Sampai kapan bikin tweet satu hari tweet Mulyono? @Hafiz_Bakrizain. Itu startnya dari kapan nih by the way? Lupa gue, kayaknya udah 2 minggu lebih kali ya, 3 minggu. Bukan yang pas. Kayaknya habis demo deh. Habis demo. Kalau nggak salah ya. Sampai kapan ya? Jadi ini kan gue selalu nge-tweet karena udah gue schedule. Oh. Jadi gue gak perlu bangun pagi jam 7 untuk nge-tweet. Dan udah gue schedule sampai 20450. Jadi akan nge-tweet terus secara otomatis. Twitter gue ada sinyal maupun tidak ada sinyal, dia akan nge-tweet otomatis. Kalau kalau nggak ada sinyal Kan udah di schedule. Udah dimasuk ke sistem dia. Mau gue lagi di pedalaman Amazon juga tetap nge-tweet. Gitu. Walaupun sudah meninggal. Bisa tetap nge-tweet. Itu dia ajaibnya kan. Tapi sejauh ini gue per minggu sih nge-schedule-nya. Oh. Ya. Jadi ketika lu merasa sudah baik-baik saja nih. Ya gak tahu terus aja mungkin. Gak apa-apa juga kan. Gak ada yang ngelarang juga gitu. Kecuali orang yang namanya Mulyono marah sama gue. Iya gak. Kan banyak orang nama Mulyono. Ya, jadi gak apa-apa. Habis ini gue kayaknya mau satu tweet satu fufu fafa di sini. Habis ini kayaknya boleh juga sih. Pagi gue ini. Iya, jam 7. Jam 7 pagi. Ini jam 7 biasanya gue ini. 7 pagi. 7 malam ya? Fufu fafa boleh sih ya. Satu hari satu tweet fufu fafa boleh juga sih. Fufu fafa gak enak banget ngomong ya. Fufu fafa. Fufu fafa. Fufu jelek banget mikir nama fufu fafa. Nama kaskus. Gue aja kasus Gilbas aja biasa. Oh. Iya. Karena tidak perlu jadi anon saya. Saya mah berani ngomong. Iya. Kalau gue berani. Iya. Kan orang lain macam-macam. Emang itu apa? Siapa ya? Kan masih dicari. Oh iya. Sama Kominfo. Yang waktu SD dia belum ada. Waktu gue SD. Jadi bisa loh kita teman-teman kalau punya akun anon yang penasaran siapa bisa dibantuin sama Kominfo. Keren. Karena itu aja dibantu. Iya. Harusnya semua dibantu kan. Iya. Walaupun ada penipuan-penipuan. Dibantu juga. Scam. Judi online kan juga diberantas. Data bocor. Hacker jangan ngehack. Hacker jangan menyerang. Oke. Banyak tarik napas panjangnya nih kita nih. Oke. Yang kedua. Tadi dari siapa nih tadi? Hafiz_Bakrizain. Ya. Berarti di Instagram nih apa di Twitter? Di Instagram ya, yang semalam itu ya. Betul. Rating 1 sampai 10 demokrasi di Indonesia. Gokil. Keren banget nih. Ini gak ada namanya nih berarti dari kalian. Harusnya tulis aja siapa gitu biar pura-pura. Kan gak akan gue cari juga nama akunnya. Gak akan gue cari juga. Oh iya. Ya udah deh. 5 kali ya. Kenapa? Atau 11. 11 dari 100. Wow. Diinget-inget mulu tuh sampai berbulan-bulan. 5 karena masih ada UIT. Oke. Ketika UIT udah gak ada? Ya mungkin 10. 9 lah kali. Karena masih ada orang gak bisa ngekritik. Orang gak bisa. Orang yang dikritik bisa jadi nyerang balik malah dia yang kena gitu. Padahal mungkin awalnya dia yang salah kalau ada ITE gini kayaknya. Itu sih. Karena kan transaksi elektronik tapi tidak dipakai untuk penipuan belanja online. Penipuan photocard K-pop. Ya kan. Penipuan tiket kayak apa. Penipuan dijual beli. Iya. Tapi dipakainya untuk pencemaran nama baik yang mana kita gak tahu nama dia sebelumnya bersih apa enggak. Iya. Kalau kita buang sampah di Bantar Gebang kan gak ngotorin. Iya. Emang udah Bantar Gebang sampah semua isinya. Kan kalau kita buang ke lantainya emang sampah semua. Kalau di sini baru ngotorin, ya kan? Kalau pencemaran nama bersih, ya. Kalau namanya sebelumnya belum tercemar ya jadi kotor. Iya. Kalau udah nanya dulu. Oke. Ini berapa sih emang? Ada hampir 10. Oh ya. Cuma kita lihat lagi aja ini. Serius banget pertanyaan. Nah ini gak ada lagi nih ad-nya. Gak ada lagi nih. Oh iya. Tunjukin 1 bit komedi yang ada di notes HP. Dan kalau bisa yang belum pernah dibawakan. Ada gak yang belum pernah dibawain ya?
Dan gue juga penasaran sih kalau misalnya beat comedy, stand up comedian tuh isinya kayak apa ya? Kalau gua sih nggak terlalu ini ya. Jadi gua ada tahu orang-orang kayak Kemal tuh dia per kata ngetiknya atau nulisnya. Jadi yang ditulis sama yang dibawain tuh persis. Oke. Kalau gua nggak bisa kayak gitu karena jadi gua per poin-poin. Jadi apa yang ditulis ya dibawain ya deliverynya gimana gue gitu sih. Tapi ada yang belum dibawain nggak ya? Nggak ada sih kayaknya. Ini misalkan ya. Oke, satu aja. Nih ini perlu ditunjukin nggak apa gimana? Boleh. Kayak gini misalkan. USG. Panjang ya tapi ya. Iya itu tuh agak lumayan nggak per poin tuh, ada dikit-dikit gue tulis kata-katanya dikit-dikit. Intinya adalah gue cerita soal USG. Ini apa, love language? Tete touch. Ada kan love language orang-orang beda-beda. Tapi itu nggak kepake, itu catatan doang. Karena gue ngeliat ada orang, gue catat aja. Gue catat aja tuh yang lucu-lucu. Yang kepake yang atas, yang USG. Oke. Iya. Tapi ini lumayan panjang ya. Gimana caranya kita membaca? USG intinya pengen yang terbaik buat anak. Semenjak punya anak pengen yang terbaik buat anak. Terus gue bawa USG pertama ke RSPI Pondok Indah. Yang di Pondok Indah ya. Karena ada RSPI Bintaro, RSPI. Nah, USG ternyata harganya 2,4 juta. 2,4 juta sekali. Itu. Dan gue di situ sampai 3 bulan. Jadi 7,2 juta anak gue belum lahir. Itu kalau di Depok udah lahiran anak kedua. Gue udah lahiran anak kedua. Kayak gitu kurang lebih. Itu ada kan tuh tulisannya kan. Aku penasaran sama yang bawah sih. Yang bawah soalnya itu ada yang gak kepake juga. Gak semua kepake itu. Oke. Jadi ada yang cuma catat-catat. Yang bawah apa? Sebelum nikah punya materi ibu hamil hitung pakai minggu. Sekarang pas istri hamil juga begitu. Dulu gue punya materi itu soalnya. Gue sebel sama ibu hamil. Karena gue taunya hamil 9 bulan. Kenapa pas gue tanya lu hamil berapa bulan? 13 minggu. Kan gue jadi ngitung lagi gitu. Sama pas punya anak, gue taunya umur pakai tahun. Kenapa pas anak lu gue tanya berapa umurnya? 16 bulan. Pakai tahun dong gitu. Nih gue 300 bulan nih gitu. Kan bingung. Nah sekarang gue punya anak, itu gue ngalamin itu. Anak gue 11 bulan sekarang nih. Tahun ini 12 setahun. Istri gue kemarin 40 minggu lahirannya. Gue ngalamin. Oke. Gitu. Tapi jadi bentuknya catatan gitu aja. Penasaran juga sama love language tete touch. Itu catatan-catatan. Iya. Tapi gak kepake. Iya, jadi karena love language orang-orang kan macam-macam. Iya. Iya, ada yang megang tete aja love language-nya. Kan suami istri. Iya kan? Ada kan yang langsung attack aja gitu kan. Lagi masak, lagi apa, attack. Ada. Iya dong, sering lihat kan konten-konten gitu kan. Ayo gue catetin tuh. Konten? Ada tapi kan gak langsung kelihatan. Masa kelihatan? Itu beda loh, gue liatnya bukan di reels berarti kalau langsung kelihatan. Itu gue suka catetin. Banyak yang banyak yang jadi tuh gue selalu nyatet aja dulu. Mau kepake atau enggak itu urusan belakangan, yang penting lu punya catatannya atau punya opsinya. Tapi pas gue baca itu tuh sesuatu yang beda-beda juga kan. Kenapa? Yang ini iya, ini udah jadi nih. Kenapa itu dijadiin satu notes? Karena ini gue juga salah sih. Soalnya sebenarnya ada notes yang cuma isinya catatan aja. Bukan jadi materi baru, pas udah jadi satu materi gue pindahin ke notes lain gitu. Ini kayaknya masih kegabung sama yang sebelumnya nih. Gitu. Kayak gitu. Kurang lebih catatan gue kayak gini lah. Kalau ini sih masih cukup bisa dimengerti ya, ada kata-katanya. Karena yang lain kayak cuma catatan-catatan doang gitu. Ini yang soal USG nih ada gitu. Karena akhirnya gue pindah USG yang lebih murah gitu. Oke. Katanya juga ada USB di situ. Iya, kenapa USG sama USB cuma beda satu huruf, harganya jauh. Oke, gak bisa pakai Kingston. Boleh. Ini ada. Gue menunggu yang. Nggak ada juga nih. Masa? Siapa sosok yang pengen banget lo ajak ngobrol berdua dan apa yang mau disampaikan? Wah. Serius. Siapa ya? Nggak ada kayaknya deh. Nggak ada yang kepengen gue. Nggak ada kepengen. Iya, hidup gue kayaknya gak ada kepengen ya. Gak ada, gue gak pengen ngobrol sama siapa ya. Limbat. Apa burung hantunya. Siapa ya? Gak tahu gue. Gak ada. Lu siapa coba kalau lu? Mungkin juga, siapa ya? Kalau lu coba, kalau ditanya gini. Siapa yang pengen banget ngobrol berdua dan apa yang mau disampaikan? Emma Watson. Iya. Hermione Granger. Harry Potter. Harry Potter. Iya benar. Iya. Gue pernah ketemu, jadi temen gue suaminya orang, bukan, temen gue suaminya orang Inggris. Terus?
Gue tanya Harry Potter tuh gimana ngomongnya yang bener. Dia bilang Harry Potter. Harry. Jadi bahkan H-nya gak ada. Harry Potter. Iya. Itu ada stand up comedian luar tuh materinya lucu banget soal itu. Dia bilang orang Inggris tuh suka banget minum tea. Ya kan? Orang Inggris suka banget minum tea. Tapi setiap ada tea di kalimat gak dibaca sama lo. Itu lucu banget tuh. I need some water, a glass of water. A glass of water. Tea dia minum terus, tapi kalau ada tea di kata-kata nggak dibaca sama dia gitu tuh ada tuh. Tapi kalau tea dia tea kan? Tea kan? Iya. Nggak mungkin hilang, maksudnya ya. Mau minum Mau minum I like to a glass of Gila ada teh nggak dibaca, wah. Iya juga ya. Itu. Harry Potter. Emma Watson lo pengen. Gue siapa ya kalau gitu ya? Mungkin kalau di stand up luar gue paling suka banget Louis C.K. sih. Oh, gue juga. Iya. Tapi gue nonton ininya. Apanya? Series terus. Oh, Louis. Gue malah gak nonton itu. Gue cuma beli stand up digital downloadnya. Iya. Gue beli. Gue suka banget soalnya karena dia kayak grumpy old man aja kan. Kayak orang ngeluh aja ini. Kok lucu gitu. Orang marah. Walaupun kasar ya menurut gue. Iya. Kasar materinya sih. Gue kayaknya gak bisa bikin materi kayak gitu. Sampai kepikiran di otak ke situ. Memang kasar banget. Tapi di sisi lain tuh menarik banget menurut gue cara dia bawainnya. Kok bisa gitu nulis materi kayak marah aja gitu kayak santai aja gitu ngomongnya gitu. Sangat American sih menurut gue juga. Iya ya. Kayak cara pandang juga. Ada yang dia pernah itu yang soal bokep kayak menurut gue bokep udah terlalu banyak di dunia ini gitu. Harusnya gak usah diproduksi lagi gitu. Bokep tuh udah banyak banget film bokep kan. Gak akan misalnya berhenti produksi gitu terus lu bangun tidur kayaknya kurang deh bokep hari ini, kayaknya gak akan gitu. Lucu banget menurut gue, kayaknya gak akan, kan udah banyak banget gitu. Gak akan, kalau semua PH bokep di dunia stop gak akan merasa kekurangan orang sedunia ini, pasti akan masih ada. Iya kayak gitu. Ada yang gitu-gitu tuh, ada yang soal terbang. Kenapa sih orang sebel banget naik pesawat kayak marah. Ingat, ada tuh di spesial dia yang mana tuh kayak aduh pesawat lagi 2 jam. Lu tuh terbang anjir, lu tuh di inovasi teknologi mantap, lu tuh di udara, harusnya lu seneng. Lu tuh terbang. Kalau bisa lu sebel dengan terbang ada gitu-gitu tuh kan. Orang marah apa sih, bapak-bapak marah soal anaknya dia ngomel-ngomel kan, soal anjingnya dia ngomel-ngomel. Kayak effortless lah gitu. Iya. Itulah berarti gue harus cari ke grampian itu kali ya. Marah sama semua. Kayak Adriano. Ya marah sama semua aja. Bitter aja sama kehidupan kayaknya. Mungkin harus begitu. Mungkin Louis C.K. kali ya. Oke. Ya. Udah. Lagi dong. Oh lagi. Dia mah nyuruh 3, bilang aja ngambil terus sampai bilang aja ambil sampai gue bilang stop ya gitu. Iya. Sampai ini ada satu yang belum ada. Satu belum ada apa? Oh lu ada listnya di situ. Ada. Jadi kenapa gak langsung lu tanya? Langsung aja ditanyain. Atau yang itu dibanyakin kertasnya. Siapa timnya nih? Mas Junet tadi tuh, pasti tuh. Mas Junet. Iya dibanyakin aja yang pertanyaan lo mau. Iya. Kertasnya. Tapi nanti keulang. Kan kayak di TV-TV. Sosok fishbowl tapi udah disiapin. Itu. Yaudah itu buka dulu. Oh iya. Ada aja. Nah ini ada ad-nya nih. Hidup dengan privilege, ini kayak yang lu tanya tadi. Hidup dengan privilege orang kaya. Gimana dan Mas Gilang bisa tetap dapat premis komedi? @Fazrian Fig. Iya tadi tuh persis tuh kurang lebih kayak gitu. Kayak gue kan selalu cukup banyak dikagetin orang kalau gue nggak bisa naik motor, nggak bisa membawa motor. Sebenarnya bisa, teman. Gue bilangnya sangat tidak lancar. Bisa tapi sangat tidak lancar. Makanya gue punya materi soal pemotor. Kayak gue suka sebel sama pemotor yang di jalan ngobrol berdua. Suka sebel sama yang berhentinya di depan lampu merah. Jadi kalau pas udah hijau dia gak tahu. Sebel sama yang naruh helm di siku. Karena gue ngelihat dari sudut pandang orang luar. Iya. Kalau kalian yang pemotor gak dapet tuh sudut pandang itu. Kayak gitu-gitu. Jadi sama aja sebenarnya mau miskin mau kaya pasti ada keresahannya. Cuma nyarinya mungkin apa yang bukan dari keresahan keluarga kayak tadi misalnya gak ada. Keresahan apa gak ada. Keresahan miskin gak ada. Ya gue ngeliat keluar nih. Apa yang gue alamin kayak soal gue ada bahasan soal apa WC SPBU kayak gitu-gitu ya yang gue lihat aja yang gue alamin kayak gitu sih. Tetap bisa kalau ada keresahannya gitu. Kayak tadi kita bilang ada orang pasti ada resahnya, tidak mungkin tapi dari happy. angle-angle yang tergantung angle yang mananya. Betul, karena gue lihat motor sama lu lihat motor pasti beda dong. Yang di bayangan lu apa, kita lihat delman sama lu lihat delman. Gue ngeliat delman tuh wisata sekali-sekali doang, lu transportasi. Jadi lu bangun tidur pakai seragam berangkat naik delman.
Sementara gue kalau ke Jogja, kalau ke Bandung, ke kebun binatang, naik delman yang mana tidak sering dan kalau nggak nyaman pun nggak apa-apa, orang nggak sering. Lu komuter pakai itu kan berarti kan? Enggak, jadi nih ya. Oke. Jadi apa? Itu tuh kayak di rumah Bude. Jadi di rumah Bude di Cimahi. Jadi setiap gua ke rumah Bude di Cimahi, dari depan kompleks sampai rumahnya tuh naik delman. Jadi nggak komuter-komuter banget juga sih. Kalau keluar lagi dari rumahnya? Delman lagi? Enggak. Waktu itu Jadi delmannya mangkal? Mangkal. Di depan komplek? Di depan banyak komplek. Dong? Kan kalau kayak tukang ojek berjejer banyak. Banyak sih, 3-4 mah ada. Manggil-manggil gitu? Iya. Kayak abang ojek sini. Enggak, kita nyamperin dong. Oh iya. Kita nyamperin, bang berapa gitu. Gitu. Oh. Iya transportasi sih. Enggak kan bukan di tempat wisata dong. Iya. Iya dong emang transportasi itu. Iya. Oke, Apa lagi? Terakhir. Ya, udah lu tanda. Terakhir. Yang ini? Iya. Ya. Enggak ada. Jadi gini ada terus yang itu. Hah? Yang itu. Emang tinggal satu? Hah? Ya udah ini. Dih, lu buang-buang ya yang lain. Udah. Bilang aja kenapa sih suruh baca semua. Heran gue. Menurut Mas Gilbas, akun Fufu Fafa punya siapa? @titilaha. Ini maksud lu? Ini lu yang nanya ya? @titilaha. Titiara kan? Titiara. Titilaha itu. Tiara. Lah. Ini justru ini akun lu ya? Lu semacam Fufu Fafa ya? Ini akun ini lu apa namanya? Anon seram. Kalau di Twitter ada anon seram. Apa tuh? Anon tapi yang kasar, yang berani banget kalau ngecengin orang, anon seram. Aneh banget. Iya karena anon dia berani. Iya. Ya siapa? Kita amati. Coba gue tuh nge-save di Twitter apa aja yang dia posting di Kaskus. Oh, yes. Saya sebagai pengarsip. Iya. Saya harus lihat ya di Kaskus dia pernah nge-post apa aja ya. Ini ada puisi soal Pak Prabowo kan, ada. Aduh terlalu kasar ini bahkan untuk emang harus anon sih ngomong-ngomong gini ya. Bahkan saya bacain aja nggak tega, terlalu kasar. Keponakan lo jago acting, bukan ini. Entar ada gunung susu, gunung yang menyerupai susu wanita. Pengen susu, aduh nyebut nama artis lagi, oke. Jadi pengen mimi susu. Susunya kok nggak kenceng ya? Pengen nyobain, ini kok susu semua ya Fufu Fafa. Ini ada yang arsip, ini lagi bagian susu kayaknya, pengarsipan susu. Fufu Fafa, iya. Emang nggak tega buat dibacain sih, terlalu kasar nih orang Fufu Fafa nih, kasar banget sih lo. Kayak nggak sekolah, kayak nggak dididik sama orang tuanya deh. Tulisan-tulisan gini. Oh ini juga nih soal buruh mogok. Silakan mogok. Ntar kalau PHK jangan mewek ya. Kasar banget. Ini tone deaf baru nih. Ini baru definisi tone deaf. Sorry diulang lagi apa tadi? Jadi ada nama threadnya. Ya. 4 alasan kenapa hari ini buruh mogok kerja. Nah dia balas thread itu. Silahkan mogok. Ntar kalau di PHK jangan mewek ya. Ya. Ibu dan anak. Kayak orang yang gak pernah kerja. Kayak orang gak pernah kerja. Orang gak pernah punya karyawan. Atau gak pernah jadi karyawan. Iya. Threadnya nih, ibu dan anak histeris mobilnya hendak dibakar demonstran buruh. Dia jawabnya, pendidikan minim, keterampilan terbatas, banyak tuntutan, dikit-dikit ngeluh, anarkis. Itu cara baca gue ya. Tapi kalau kayak gini pasti pendidikan minim, keterampilan terbatas, banyak tuntutan, dikit-dikit mengeluh, anarkis. Kayaknya enggak deh, kayaknya emang sinis gitu, mental pengemis najis. Kayak gak punya orang tua sini. Lu ngetik dengan tangan yang sama lu salaman sama bapak lu. Gila sih. Gue sih gak mau mengotori tangan bapak gue dengan ketikan kayak gini ya. Mulut lu yang sama dengan lu ngomong manggil nama orang tua, gila sih kayak gini. Buruh, kami perlu naik kelas. Dia jawabnya, pengen naik kelas jadi pengusaha aja tong. Berarti dia pengusaha. Checklist. Dia pengusaha. Lulusan SD pengen gaji tinggi. Ngimpi lo nyet. Serikat buruh sama dengan provokator. Astagfirullahaladzim. Gue gak tahu dia siapa sih. Iya. Tapi menurut gue dia tidak terdidik. Bukan berarti dia tidak sekolah ya. Karena beda. Sekolah itu kan memberantas kebodohan. Kegoblokan tidak. Itu udah bakat. Ya, ketololan itu bakat. Gitu.
Mungkin bodohnya bisa hilang dengan pendidikan, tapi gobloknya tetap itu. Mungkin ini dia tidak terdidik secara non formal kali ya. Mungkin secara formal dia sekolah. Mungkin gue nggak tahu, mungkin S1, mungkin sekolahnya bagus. Mungkin sekolahnya jelek, gue nggak tahu. Di luar negeri juga bisa jadi sekolah di luar negeri, bisa jadi di swasta yang bagus, bisa jadi di sekolah negeri yang unggulan, tidak tahu. Tapi pasti dia mainnya kurang jauh. Pasti dia hidup di bubble yang merasa semua baik-baik aja gitu. Nggak ada tuh buruh-buruh yang susah hidupnya tuh nggak ada di lingkungan dia. Mungkin. Jadi menurut saya dia sebenarnya kelas menengah. Dari pandangan saya ini bukan orang miskin nih, pasti dia kelas menengah yang tadi tone deaf. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi kalau dari tulisannya sih kayaknya seenggak enak mukanya sih tulisannya ya. Biasanya kan ada orang yang auranya jelek, tau nggak lo? Lu pernah nggak ketemu sama orang baru kayak gini nih, misalnya kita baru kenal, langsung nggak suka sama orang itu. Pernah nggak? Kalau gue nih kayaknya biasa aja, kalau bukan nggak suka nih, biasa aja. Baik-baik aja, kita ngobrol juga oke. Tadi kan juga di depan kita ngobrol baik-baik aja. Pernah nggak lu tapi ketemu orang yang baru kenal nih, langsung kok nggak enak banget ya? Kayaknya gue nggak akan bisa berteman sama dia gitu. Ada nggak? Pasti ada dong. Apa lu ke gue kayak gitu? Karena gue pernah ketemu orang, gue kan kalau orang ngomong gue dengerin aja ya, walaupun gue nggak terlalu percaya. Dia tuh bisa baca-baca gitu lah. Jadi kalau menurut beliau ini, setiap orang tuh ada yang menjaga. Kodam. Dia gak nyebut itu kodam sih. Tapi macam-macam, ada yang bentuknya naga katanya. Macan. Ada yang kakek-kakek kata dia gitu. Kalau lu ketemu orang langsung gak seneng, nah itu lagi berantem tuh si penjaga-penjaganya. Baru kenal udah ribut gitu di belakang kita nih. Makanya kita jadi gak suka sama nih orang. Gue sih pernah merasakan itu, walaupun gue gak percaya ada yang jaganya. Tapi pernah ngerasain sih. Baru kenal langsung gak suka kan, kayak gitu. Ada orang-orang yang auranya tuh memang surem aja. Dan gitu. Menurut lo dia adalah kayaknya gitu. Karena dia bitter ke orang lain. Tapi lo cocok jadi stand up sebenarnya. Oh iya benar. Karena bitter. Gitu. Iya, tapi kan harusnya lo keluarin di komedi kan jadi lucu, orang jadi ketawa. Kalau ini kan jadi kasar doang. Iya. Nggak tahu diuntung buruh kayak tadi kan lulusan SD. Lulusan SD kalau kata siapa dia? Stand up comedian Chris Rock kalau nggak salah. Misalnya lu kerja habis kuliah. Ya, terus teman kerja lu ada yang lulusan SD. Dia pengalaman kerjanya lebih banyak dari lu. Iya kan? Lu baru lulus kuliah setahun kan? Dia udah kerja 6 tahun mungkin lebih. Iya, 10 tahun gitu. Dia lulusan SD kelebihannya lah pengalaman kerja lebih banyak. Iya kan, yang dicari gitu kan di lowongan kan. Betul. Pengalaman kerja 3 tahun di posisi yang sama aja baru lulus. Ini lulusan SD udah 12 tahun kerja. Kayak gitu. Dan bisa dipastikan juga dia sepertinya tidak di sekolah negeri seperti Gilang Baskara. Mungkin. Sekolah negeri tapi RSBI apa tadi? Internasional. Ya kan teman-temannya internasional pasti kan beda. Tetap di ini ya kayak gitu kali. Kurang lebih seperti itu ya. Tone deaf itu baru ya. Iya. Tapi kita pastikan Kominfo akan menyelidiki. Katanya mau pengumuman. Kemarin atau kapan dia bilang akan kami umumkan siapa pemilik akun. Iya, kita lihat aja bener nggak? Bener nggak yang kita apa tadi? Analisa itu tadi bener nggak? Baik Bapak Gilang. Iya. Aduh mencerat. Semoga bakal ada jalan keluarnya. Untuk apa ini? Kok saya tiba-tiba saya lagi ke psikolog atau apa? Kok tiba-tiba ada jalan keluarnya? Terima kasih. Terima kasih udah ya. Udah gini. Oh iya. Sebenarnya ada satu pertanyaan di sini yang kayak gue juga penasaran aja sih. Lu toilet duduk apa toilet jongkok di rumah dari dulu? Duduk. Oh iya. Oke. Kenapa emang? Tapi gue nggak menutup kemungkinan. Maksudnya di mana aja gue gas. Kalau gue toilet jongkok soalnya. Di rumah? Di rumah. Waktu SD. Iya. Sekarang alhamdulillah udah duduk. Ini udah mau selesai gue jadi cerita lagi. Gue pernah kan di kampus ada, bukan live in sih, apa kayak KKN apa sih, tinggal di rumah warga. Jadi gue, bukan jadi di kampus gue tuh gak ada KKN. Iya. Tapi ini ada program yang mirip-mirip kayak gitulah, camping, terus kita bantuin warga, terus tidurnya di tenda, apa di rumah warga gue lupa. Nah gue pernah tidur di rumah warga nih, terus mau ke WC. Jadi gue buka WC-nya pintunya tuh yang digeser
bukan geser pintu kayak Jepang ya. Copot. Lu masuk, tutup lagi. Payah gak? Jadi cuma ada satu seng dengan bingkai kayu. Ya itu yang lu pindah-pindahin untuk menutup. Jadi dia terbuka aja sebenarnya kalau nggak ada si. Kalau nggak ada si seng itu. Set. Di situ ada cucian piring, cucian piring ya cucian ya. Cucian baju ada nggak? Cucian baju ada di baskom. Nah sama ada baskom. Jadi ubin nih lantainya udah ubin gitu. Terus ada ubin yang lebih tinggi. Terus itu ada baskom. Kan gue nyari kan, mana WC-nya nih, ya kan? Cari baskom ini saya angkat. Sat. Jadi di ubin itu dibikin ada lubangnya. Jadi bukan WC jongkok yang udah jadi merek Toto itu tuh yang Ina. Kan ada udah jadi. Ini enggak, dia bikin dari keramik. Jadi bikin di keramik disusun, ada bolong tengahnya. Terus gue, apa ini ya? Gitu. Terus gue lihat gak mungkin di tempat lain. Ya udah seperti itu bentuknya. Saya cukup kaget juga baru melihat saat itu. Itulah yang membuat saya tidak tone deaf jadinya. Karena pernah ngalamin. Iya, walaupun harus kalangan baskom dulu ya. Tutup baskom, karena gue nyari mana nih WC-nya. Kok adanya piring, cuci apa gue suruh nyuci piring. Ternyata baskomnya diangkat, itu dia. Di balik situ, bentuk kayak gitu. Tapi lu gak separah itu kan? Masih ada bentuk WC-nya kan? Masih, alhamdulillah. Tapi ada flashnya? Kan ada WC jongkok yang berflash. Gak ada. Pakai gayung. Siram. Iya, Indonesia tuh harus melihat apa yang kita keluarkan. Iya benar. Iya, WC Indonesia. Kan WC jongkok cuma ada di Asia dan Indonesia kan. Kalau WC duduk kan lu gak lihat apa yang terjadi di bawah, orang langsung pencet. Iya, kalau ini kan lu lihat. Terima kasih Mas. Terima kasih atas ceritanya. Mau promo lagi Generasi Emas 20450. Iya, bisa beli tiketnya di mana? Di hiburin.id. Itu tapi yang Jakarta sayang sekali sudah gone. Jadi masih ada di Jogja, di Malang sama di Bandung. Bandung kota yang duluan. 6 Oktober begitu. Oke. Apa? Oke. Tadi aku mau nanya kota di mana, disebutin terus kayak tanggal, oke semua udah berarti. Iya, oke udah. Good luck Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk cerita-ceritanya hari ini. Thank you. Seru sekali hari ini. Iya, terima kasih. Thank you guys. Thank you for watching. Bye.